Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Tujuan kami membuat video ini ingin memberi tutorial cara membuat data analitik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zakwan Putra Subhana dan ada rekan tim saya. Saya sendiri Afifah. Saya sendiri Asyifa Nagita Putri. Saya Altelia Safiani. Kita ingin menjelaskan cara membuat data mining menggunakan aplikasi Orange menggunakan teknik clustering, Klasifikasi. Prediksi. Berikut videonya. Nah, pertama-tama di sini kita bakal cari data dulu. Nah, biasanya tuh kita ada beberapa web yang bisa kita cari. Cuman di sini kita pakai web Satu Data Indonesia ya. Karena di sini lebih jelas karena dia pakai bahasa Indonesia. Nah, karena metode yang kita pakai itu adalah penjualan, jadi kita di sini cari juga penjualan sesuai metode yang kita pakai. Nah, di sini ada beberapa penjualan yang data-data yang bisa kalian pakai. Nah, di sini saya mau pakai data yang kita cari dulu. Ini aja. Nah, terus habis itu nanti kita lihat dulu, kita cek datanya di sini. Kalau udah sesuai, kita bisa download langsung di sini ya. Nah, filenya tersimpan dalam bentuk Excel. Nanti di sini kita bisa edit lagi sekiranya ada yang kurang atau nggak sesuai dengan contohnya, bisa kalian edit lagi di Excel itu ya, bisa kalian tambahin aja. Nah, habis dari sini kita masuk ke aplikasi Orange. Nah, kita buka file, lalu masukin data yang tadi kita download itu. By the way, ini kita mau bikin clustering ya yang pertama. Kita bikin clustering, guys. Nah, pastiin tuh si penjualannya itu harus target ya. Nah, kita apply, langsung kita exit aja. Lalu dari file kita tarik ke data table. Data table ini tuh untuk menampilkan isi data. Nah, kayak gini penampilannya, ada penjualan, model, tahun, harga, transmisi, dan lain-lain gitu. Nah, ini kenapa di blok? Karena tadi yang kita ituin target yang kita mau pakai tuh penjualan ya. Jadi yang udah terjual atau yang belum terjual gitu, itu target kita. Nah, lalu dari file kita tarik ke tree. Nah, tree ini. Nah, si tree ini fungsinya untuk membuat model prediksi berdasarkan aturan-aturan seperti cabang pohon gitu. Lanjut, kita tarik lagi dari file ke KNN. KNN ini tuh fungsinya membuat model prediksi berdasarkan data yang mirip. Nah, dari file kita tarik lagi ke SVM. SVM ini fungsinya misahin data menjadi dua kategori. Nah, lalu dari file itu kita tarik tree viewer. Bukan ke tree viewer guys, sorry. Dari tree ke dari tree ke tree viewer. Ya, dari tree ke tree viewer. Nah, ini tuh buat ngeliatin visualisasi dari Dari pohon tree, tersebut dari pohon gitu. tree, ya, Jadi ke kayak tree gini. viewer. visual. Iya, visualnya tuh kayak gini. Oke. Selanjutnya dari file kita ke score text and score. Nah, jadi text and score ini tuh buat nguji seberapa bagus model yang dibuat. Nah, tapi kita tarik dulu nih model-model yang sebelumnya kita buat. Jadi kayak KNN, terusnya tree sama SVM-nya tuh disambungin ke text and score-nya. Nah, Nanti tampilannya bakal lebih seperti kayak ini. gini. Nah, karena ini kan text and score itu kan buat nguji seberapa bagus model yang kita buat. Nah, selanjutnya tuh kita mau ngelihat prediksi data barunya. Nah, jadi kita buka lagi file baru dan kita masukin file yang tadi sebelumnya kita download. Dan untuk targetnya sama, di sini kita masih pakai penjualan dan di apply aja. Nah,
terus kita tarik lagi ke tabel datanya buat melihat datanya. Kurang lebih sama karena belum kita tarik ke prediksi. Nah, terus tinggal kita tarik ke prediksinya, dari file ke prediksi. Nah, jadi prediksi ini tuh buat ngeprediksiin data baru. Nah, tapi sama seperti text and score, dia tuh butuh model-modelnya. Jadi kita tarik lagi dari SVM ke prediction, dari tree ke prediction, dan dari KNN-nya juga ke prediction. Nah, nanti untuk hasilnya tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, habis ini kita mau bikin new file, jadi kita pencet dulu filenya, kita pencet new. Nah, di sini ada file baru. Kita perbesar dulu. Nah, di sini kita masukin file yang tadi. Nah, di sini kita mau bikin klasifikasi. Nah, kita masukin file yang udah kita download, klik 2 kali. Kita cari file yang udah kita download. Nah, pasti ininya target ya penjualannya, karena kita mau nargetin penjualannya. Apply, terus habis itu kita exit. Dari situ kita bisa tarik ke data table. Nah, data table itu kayak buat kita ngelihat apa aja yang ada di sini, kayak penjualan, model, tahun, atau harganya gitu. Bisa next. Nah, habis dari data table kita langsung ke pre-process. Nah, fungsinya itu buat nyimpen data sebelum dianalisis. Kita cari dulu pre-process. Nah, ini pre-process tuh fungsinya buat membersihkan atau menyimpan data yang belum dianalisis. Contohnya tuh kayak data kosongnya gitu loh. Terus habis itu dari filenya kita tarik ke data table, data sampler. Dari prosesnya ke data table dulu. Nah, ini nanti kita ini data table yang ini tuh data table yang udah diproses dari pre-prosesnya ini. Coba klik dulu. Nah, kurang lebih isinya kayak gini karena dia udah diproses ya. Terus abis itu dari file kita tarik ke data sampler. Dari pre-process Tarik ke data sampler. Nah, data sampler nih fungsinya tuh buat ngambil sebagian data dari total data yang biasanya untuk latihan model sebelum dipakai datanya gitu loh. Terus abis itu kita tarik dari pre-process kita tarik ke tree. Nah, tree sendiri tuh fungsinya tuh buat ini tetap jadi dari pre-process ke pre-process ya, jangan diubah-ubah dulu. Nah, ini okein aja. Nah, ini dari tree sendiri tuh fungsinya buat model prediksi bentuk pohon keputusan. Tarik lagi dari pre-process ke nav bias. Kita cari dulu nav bias. Nah, itu yang paling atas. Nah, ini tuh kita silang dulu yang ini. Kita tarik dari pre-process data ke data. Nah, kita oke. Nah, nav bias ini fungsinya model prediksi berdasarkan kemungkinan. Lanjut lagi, abis dari itu ke tes. Kita tarik dari file dulu, file ke test and score. Nah, dari test and score-nya sendiri itu kita bisa test and score itu fungsinya buat ngetes dan membandingkan model yang kita buat. Nah, kita tuh butuh narik model-model yang nav bias, tree itu ke test and score buat tahu hasilnya. Ya, disambung-sambungin dulu. Nav biasnya. Kita buka ya. Iya, kita buka. Nah, kurang lebih tampilannya tuh bakal kayak gini. Nah, untuk lihat prediksinya kita harus bikin file baru lagi. File baru. Terus kita klik lagi, masukin file yang udah kita download tadi juga ya. Pastiin penjualannya tuh target. Terus habis itu kita apply, habis itu exit. Nah, dari situ kita tarik lagi ke data table ya. Nah, data table ini kan belum kita tarik ke prediksi, jadi tuh masih kayak data table awal-awal. Nah, gimana cara ngubahnya? Kita tarik dulu dari file ke prediksi. Nah,
Nah, buat ngeliat-ngeliat data-data yang udah diubah itu kita perlu masukin model-modelnya itu ke prediksi, kayak tree, naive Bayes, itu semuanya kita tarik ke prediksi. Tarik satu-satu. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini kalau sudah masuk ke prediksi. Nah, di sini tuh kita mau buat file baru, klik file, terus new, terus kita perbesar. Kita soalnya mau buat prediksinya di sini. Terus open. Kita masukin file yang sudah kita download. Nah, di sini penjualannya yang kita pastikan tertuju kan kita utamain penjualannya. Setelah dari itu kita ke tabel data buat kita masukin nanti. Nah, di sini penjualannya tuh keblok semua nih. Karena tujuannya penjualan, jadi semua penjualannya keblok di sini. Kita hirauin aja nggak apa-apa. Terus kita ke tree-nya. Tree itu fungsinya buat ngelihat modal prediksi buat laporan. Terus kita tarik lagi ke SVM. Dia itu model prediksi yang mencari garis keras yang untuk kategorinya. Kita tarik lagi satu lagi ke random forest. Random forest tuh dia itu tuh buat yang banyak model keputusan yang banyak tapi sekaligus gitu. Jadi kayak lebih kuat gitu. Jadi ketiga ini tuh model yang kita pakai. Terus dari file kita tarik lagi ke Tens and Score. Sorry. Tens and Score. Ini tuh buat ngelihat ada apa enggaknya tuh kita tuh harus tarik model-model ke Test and Score, tree ke T and Score, terus semuanya ditarik ke Test and Score. Nah, kita lihat nih hasilnya di sini. Kalau kayak gini tampilannya berhasil. Nah, kita perkecil. Jadi tuh buat memastikan model-model yang 3 ini. Terus kita tarik ke prediction lagi. Terus di sini hasilnya tuh kurang lebih kayak gini.